Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai perlindungan warga sipil di Mali oleh misi Peacekeeping PBB. Nah, untuk anggota dari kelompok kami yaitu ada Fairuz Hani Salafa, ada Melinda Anggraini, ada Al Imam Rismanto, ada Vida Rosana, ada saya Pramestia Sekar, ada Maulidia Tri Utari, ada Anissa Yuniar, ada Shandy Friska, dan ada Muhammad Fardan Zidan. Untuk presenter, mohon maaf tidak bisa hadir semuanya karena ya anggota yang lain sedang berhalangan untuk hadir. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana peacekeeping PBB di Mali dengan poin-poin yaitu yang pertama konflik Mali, yang kedua misi peacekeeping di Mali, yang ketiga ancaman terhadap warga sipil dan upaya MINUSMA untuk mengatasinya, yang keempat yaitu potensi ancaman bagi warga sipil, yang kelima menggabungkan POC dalam strategi politik misi peacekeeping, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu mengenai konflik Mali, bisa dijelaskan oleh Saudara Melin. Oke, konflik Mali sendiri adalah konflik bersenjata yang dimulai dari bulan Januari 2012 yang melibatkan antara Mali bagian utara dengan Mali bagian selatan, di mana pada 16 Januari 2012 itu beberapa kelompok pemberontak mulai melakukan perjuangan melawan pemerintah Mali untuk mendapatkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar untuk wilayah bagian utara Mali. Sebuah area yang dikenal dengan sebutan Azawad. Kemudian memunculkan gerakan nasional untuk pembebasan Azawad ini atau biasa disingkat dengan MNLA. Itu merupakan sebuah organisasi yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Azawad dan membuatnya menjadi tanah air bagi orang-orang Tuareg yang telah memegang memegang kontrol wilayah tersebut sejak April 2012. Ini merupakan kilasan tentang konflik Mali. Kemudian memasuki peta wilayah konflik Mali. Di sini dapat dilihat ada bagian warna merah, itu ada tulisan Niger 57,327 seperti itu. Itu merupakan pengungsi-pengungsi yang terdampak dari konflik yang terjadi di Mali sendiri. Kemudian di situ juga terdapat bulatan biru, itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena konflik yang terjadi di Mali. Sedangkan titik-titik hitam yang cukup banyak yang bisa dilihat di slide itu merupakan markas MINUSMA atau gerakan peacekeeping yang dilakukan oleh PBB. Oke, slide selanjutnya. Misi peacekeeping sendiri apa sih yang dilakukan misi peacekeeping PBB di Mali? Yaitu pertama, misi peacekeeping PBB di Mali itu dinamakan MINUSMA tadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya pada penjelasan peta, atau the Unit National Multinational Integrated Sub-Nation Mission in Mali. Mandat MINUSMA sendiri adalah untuk mendukung kesepakatan tentang perdamaian dan rekonsiliasi di Mali. Selain itu dari negosiasi Algiers tadi yang ditandatangani pada Mei 2015. Di mana kekerasan terhadap penduduk sipil di Mali ini masih tergolong rendah sebenarnya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Afrika Tengah atau Republik Demokratis Kongo maupun Sudan Selatan. Tetapi hal ini membuat personel MINUSMA itu menjadi tidak jelas gitu pengimplementasian POC-nya karena konflik yang ada di Mali tidak krisis konflik-konflik di luar Mali. Slide selanjutnya. Apa sih kemudian yang membuat
POC itu tidak efektif, kemudian terjadilah revisi dengan beberapa rekomendasi. Pertama itu, MINUSMA harus menyesuaikan strategi politiknya untuk mengakui adanya ancaman kritis tentang perdamaian yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir. Kemudian yang kedua yaitu adanya Dewan Keamanan PBB yang harus secara eksplisit itu menugaskan MINUSMA untuk menganalisis kejahatan terorganisirnya jaringannya di Mali antara tinta antara kejahatan terorganisir dan tidak stabil. Kemudian yang ketiga itu ada MINUSMA. Di sini tuh harus meningkatkan analisis intelijen dan tingkat operasionalnya sendiri untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dan informasi antar negara. Selain itu, MINUSMA harus menimbang resiko bagi warga sipil dan identifikasi migrasi, di mana resiko akan strategi yang melibatkan kerjasama komunitas. Yang terakhir yaitu tentang strategi revisi yang dilakukan oleh VOC sendiri, yaitu negara-negara anggota harus menyediakan pasukan tambahan yang disahkan pada 2295 seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk slide ancaman terhadap warga sipil dan upaya MINUSMA untuk mengatasinya akan dijelaskan oleh Mbak Fairuz Hani. Sudah terlibat dalam upaya kekerasan yang dalam warga sipil. Sebagai contoh, next slide. Yang pertama ada perlindungan unit warga sipil dengan lembaga, dana, dan program PBB untuk menilai dan menganalisis ancaman perlindungan dan menghasilkan rencana kontingensi untuk kekerasan warga sipil di masa depan. Kedua ada divisi hak asasi manusia, yang mana memonitor dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada tim pengurangan kekerasan masyarakat dalam peliputan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Mereka mendukung proyek penghidupan di dekat lokasi untuk mencegah kekerasan. Keempat, ada seksi urusan sipil yang menganalisis konflik lokal. Kelima, ada bagian mediasi dan divisi urusan politik, yang mana terlibat dalam penandatanganan perjanjian damai untuk mencegah kekerasan. Next slide. Intelligence gap, jadi menursa ini membuat strategi yang mana bertujuan untuk menjaga misi perdamaian, sedangkan strategi yang dibuat merupakan pembaruan dari strategi yang lama, di antaranya beberapa negara Eropa telah melalui misi Peacekeeping Mali dengan All Sources Information Fusion Unit atau ASIFU. Yang kedua, pusat analisis jaringan. MINUSMA menghasilkan analisis tingkat strategis seperti profil dan pemetaan aktor bersenjata. Yang ketiga menggunakan kendaraan udara tak berawak. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu potensi ancaman bagi warga sipil akan dijelaskan oleh Maulida Tri Utari. Situasi keamanan di Mali sangat fluktuatif sehingga terdapat potensi kekerasan yang cukup besar terhadap warga sipil. Ada beberapa skenario yang paling mungkin mengakibatkan kekerasan terhadap warga sipil. Pada skenario pertama dinilai akan adanya peningkatan aktivitas kekerasan atau radikalisasi komunal oleh kelompok bersenjata yang tidak termasuk dalam perjanjian damai. Di antaranya terdapat kelompok-kelompok komunal yang tidak terorganisir secara formal yang mungkin merasa tersisih atau dirugikan oleh proses perdamaian. Kelompok komunal yang tidak terorganisir secara formal yakni ada komunitas Fulani di wilayah tengah negara yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah Mali, baik dalam hal pengucilan politik maupun kurangnya pertahanan fisik selama puncak kekerasan. Sebagai tanggapan, beberapa orang Fulani mengembangkan
mengembangkan hubungan dengan kelompok ekstremis brutal yang menawarkan perlindungan dan layanan sosial terhadap kelompok tersebut. Kemudian ada kelompok pemuda di Gao yang menentang Tuareg dan pendudukan jihadis. Ketika pemerintah Mali kembali memegang kendali di Gao, mereka membujuk para pejuang perlawanan ini untuk secara sukarela melucuti senjata. Sehingga para pemuda ini akhirnya merasa dirugikan karena kepatuhan mereka, namun mereka tidak mendapat keuntungan dari program DDR. Banyak dari pemuda ini juga bagian dari komunitas Songhai Afrika kulit hitam yang merasa diabaikan oleh otoritas pusat di Bamako dan dipinggirkan oleh elit Arab di utara, yang menambahkan dimensi etnis pada tantangan tersebut. Kelompok-kelompok ini nantinya tidak akan dimasukkan dalam program DDR dan oleh karena itu tidak akan menerima keuntungan seperti integrasi ke dalam sektor keamanan Mali atau bantuan mata pencaharian lainnya. Akibatnya terdapat resiko bahwa kelompok Fulani atau Gao mungkin menggunakan kekerasan untuk meningkatkan kekuatan negosiasi politik mereka atau mungkin memperkuat hubungan dengan kelompok ekstremis brutal yang tampaknya lebih memenuhi kebutuhan mereka daripada pemerintah Mali. Kemudian pada skenario 2 dinilai bahwa jika bentrokan berlanjut dalam rute perdagangan dapat menyebabkan pihak-pihak mengabaikan perjanjian damai yang implementasinya telah diupayakan dengan serius. Ada kemungkinan akan dirusak oleh perjuangan untuk mengontrol kota yang juga penting untuk perdagangan gelap seperti narkoba, perdagangan senjata, dan perdagangan manusia. Ada resiko kuat yang pada akhirnya akan dihadapi oleh para pihak yang meninggalkan perjanjian perdamaian akibat investasi perdagangan manusia yang menyebabkan bentrokan. Sudah ada kerjasama yang cukup besar dan tumpang tindih antara berbagai aktor yang dicap sebagai kelompok teroris, kelompok bersenjata, kelompok bandit, dan kelompok komunal bersenjata. Pembubaran kesepakatan perdamaian akan memperpanjang ketidakstabilan sehingga sulit untuk mengatasi akar penyebab dari kekerasan dan berpotensi memicu perang saudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shandy. Shandy. Sepertinya Sandy sedang terkendala jaringan. Bisa dilanjutkan, Mbak Tari? Oke. Pada skenario 3, penangkapan di pusat kota seperti Mopti dan Segou oleh teroris atau kelompok bersenjata lainnya menciptakan negara bagian utara informal di mana pemerintah Bamako memiliki sedikit atau tidak memiliki kendali sama sekali. Kawasan kecil di Mali Tengah telah menjadi garis depan baru dan ada kemungkinan serius bahwa aktor bersenjata dapat mengambil kontrol wilayah pusat. Kelompok teroris yang menguasai wilayah tersebut dapat melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil dan menyebabkan perpindahan yang signifikan. MINUSMA saat ini hanya memiliki sedikit kehadiran militer di Mali Tengah, hanya terdiri dari pasukan kecil yang memberikan keamanan bagi staf sipil. Namun misi tersebut berencana untuk diterapkan kira-kira sepertiga dari 2.000 pasukan tambahan yang disahkan oleh mandat ke daerah Mopti. Penundaan penyebaran bala bantuan dan kualitas pasukan yang dikerahkan bisa berdampak besar pada Mali, di mana kendali pemerintah atas wilayah ini serta stabilitas negara secara keseluruhan. Pada skenario 4, pembalasan oleh mantan tentara dan rekrutan baru yang tidak melihat keuntungan dari proses DDR. MINUSMA dimandatkan untuk mendukung benteng, perlucutan senjata, demokrasi, dan integrasi kembali kelompok bersenjata. Misi awalnya diperkirakan sekitar 10.000 mantan tentara CMA dan platform
yang perlu melalui proses DDR. Sejak itu, kedua kelompok tersebut telah menaikkan angka mereka secara signifikan, sehingga angka barunya mencapai 40.000 mantan petarung. Banyak yang percaya bahwa kelompok bersenjata aktif merekrut anggota baru dan dengan janji bahwa mereka akan memperoleh pekerjaan melalui proses DDR. Pada saat yang sama, terjadi penundaan signifikan pada pelaksanaan perjanjian DDR yang menciptakan kekecewaan di antara para mantan pejuang. Pemerintah Mali belum mendirikan komisi di DDR, integrasi, dan SSR yang seharusnya sudah didirikan 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian perdamaian. Hal itu menunda kemajuan di DDR. Pembangunan 8 lokasi benteng juga tertunda karena kedua upaya keamanan, yakni mencegah kantor PBB untuk dinas proyek yang mengatur kontrak konstruksi dari mengunjungi beberapa lokasi, dan kesulitan logistik, misalnya kesulitan menemukan perusahaan konstruksi yang bersedia dan mampu bekerja di beberapa bagian negeri ini. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu menggabungkan strategi POC atau Protecting of Civilians ke dalam strategi politik misi peacekeeping MINUSMA di Mali yang akan dijelaskan oleh Anissa. Nah, jadi di sini MINUSMA itu ditugaskan oleh PBB untuk mengantisipasi atau menghalangi dan melawan ancaman untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan aktif untuk melindungi warga sipil. Nah, jadi misi peacekeeping ini yang utama adalah untuk melindungi warga sipil dari kejahatan terorganisir seperti koordinasi gerakan Azawad dan kelompok bersenjata platform. Nah, di sini tuh tujuan utama misinya adalah untuk mendukung pelaksanaan perdamaian. Namun perjanjian damai hanya membahas sepotong kecil dari dinamika konflik yang beragam dan saling berkaitan. Untuk itu, POC menuntut agar misi peacekeeping ini menyertakan 2 bidang, yaitu yang pertama, memperhatikan dinamika kejahatan terorganisir yang dapat mendorong kekerasan dan ketidakstabilan di Mali. Jadi di Mali ini tidak hanya yang membuat kericuhan itu tidak hanya kelompok bersenjata atau pemberontak, namun ada juga perdagangan manusia, perdagangan persenjataan, dan perdagangan narkoba. Jadi di sini harus dilihat MINUSMA untuk tujuan utamanya, yaitu di mana agar mereka dapat menstabilkan ketidakstabilan di Mali. Dan yang kedua, beberapa kelompok bersenjata menguasai kekuasaan politik namun bukan penandatanganan perjanjian. Nah, di sini sebagian pemangku pemerintahan di Mali itu tidak sepenuhnya pemerintah, namun ada sebagian pemerintah itu juga merupakan kelompok bersenjata. Oleh sebab itu, proses perdamaian di Mali itu agak sedikit lamban karena di dalam pemerintahan itu juga ada golongan pemberontak. Terima kasih. Baik, sampai di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan pembahasan kali ini yaitu pemberontakan yang terjadi di Mali dapat digolongkan sebagai konflik yang besar dan berbahaya. Hal ini membuat tim peacekeeping PBB melakukan misi khusus yang dinamakan MINUSMA, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. Misi ini merupakan misi khusus yang dilakukan oleh tim peacekeeping dari PBB untuk menjalankan tugasnya di Mali. Dan dalam misi ini, anggota peacekeeping diharuskan untuk mengutamakan keselamatan rakyat sipil dan memberikan proyeksi mengenai hal-hal dari konflik yang dapat mengakibatkan terjadinya potensi kekerasan yang cukup besar. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kritik dan saran dari teman-teman maupun Bu Tiffany sangat membantu kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kelas besok hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.